Nadia. Iya. Saya Nurse Natali ingin memberitahu bahwa ada pasien baru atas nama Nona Mira. Diagnosis medisnya tipoid dari ruangan UGD dirawat inap di ruangan Dahlia ya. Kondisi umum pasien lemah dan kesadaran kompos mentis. Saya telah menerima pasien saat ini. Pasien sudah berada di ruang rawat inap Dahlia dan saat ini saya limpahkan wewenang untuk tindakan desentralisasi atau sentralisasi obat kepada Nurse Nadia. Baik, Nurse Natali, saya terima pelimpahan wewenang atas pasien Nona Mira. Untuk tindakan selanjutnya, prosedur desentralisasi atau sentralisasi obat pasien. Baik, Nurse Nadia, kalau begitu saya lanjutkan tugas saya yang lain ya. Iya, Nurse Natali, silakan. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi, Nurse Tiara. Ya, terima kasih. Ini Nurse, kita memiliki pasien baru atas nama Nona Mira dengan diagnosa tipoid dengan keadaan umum pasien lemah, kesadarannya kompos mentis. Tadi sudah dilakukan penerimaan pasien baru oleh Nurse Natali. Nah, sekarang saya akan melakukan desentralisasi atau sentralisasi obat pasien baru. Bagaimana menurut Nurse Tiara? Baik, saya setuju dilakukan sentralisasi obat pasien baru. Bagaimana tindakan pelaksanaannya? Ya, untuk tindakannya pengelolaan obat di mana seluruh obat yang akan diberikan pada pasien diserahkan pengelola sepenuhnya oleh perawat. Nah, tujuan pengelolaan obat adalah menggunakan obat secara bijaksana dan menghindari pemborosan sehingga asuhan keperawatan pasien dapat terpenuhi. Instrumen yang kita butuhkan antara lain ada surat persetujuan pengelolaan sentralisasi obat, lemari atau kotak sentralisasi obat, tempat obat dan bagi kita sudah punya, tanda bukti serah terima obat dari farmasi, format pemberian obat oral dan injeksi. Untuk formatnya bisa saya lihat? Iya, silakan. Ini. Baik, saya siap-siap sudah matang dan bisa dilakukan sekarang. Siap, baik, terima kasih untuk perizinannya, Nurse Tiara. Saya izin keluar dulu. Terima kasih. Nurse Afriza, Ya, kita segera saja lakukan desentralisasi obat pada pasien baru di bangsa 2A ya. oke. Baik, jadi Mas Nadia, apa yang harus saya lakukan? Ya, nanti kita bagi tugas. Saya yang persiapkan lembar persetujuannya, nanti Nurse Afriza yang manggil keluarga pasiennya ya. Oh, baik, bisa. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Selamat pagi dengan keluarga. Mana Mira? Iya, benar. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Mas Afriza dan saya adalah perawat yang mendapatkan shift pagi hari ini. Tadi ibu kan sudah dijelaskan mengenai prosedurnya, dijelaskan mengenai ruangan. Lalu untuk sesuai prosedur keselamatan dan kenyamanan pasien di ruangan Dahlia RSU, maka saya akan meminta persetujuan ibu untuk pengatur dan pengelolaan obat pasien. Tujuannya untuk pengelolaan obat dan menunggu obat secara bijaksana dan menghindari yang namanya pemborosan, sehingga nanti kebutuhan asuhan keperawatannya nanti dapat terpenuhi. Bagaimana? Apakah ibu setuju? Oh iya, selanjutnya bagaimana ya? Baik ibu, nanti kami jelaskan secara lebih rinci nanti di ruangan. Sekarang ibu bisa ikut ke ruangan untuk kepala tim perawat yang akan menjelaskannya. Sebentar ya nak, ibu tinggal dulu ke ruang perawat. Iya. Pagi Sus. Iya. Oh ya, Ibu ya. Iya. Perkenalkan Bu, saya Nurse Nadia. Saya bagian kepala tim perawat dinas pagi di ruangan ini. Tadi Ibu sudah sedikit dijelaskan alasan Ibu diundang ke ruangan ini ya. Iya, sudah jelas tadi. Alasan saya diundang kemari katanya dilakukan pengaturan dan pengelolaan obat pasien dengan meminta persetujuan. Ya, benar sekali Bu. Jadi saya jelaskan kembali ya.
mohon diperhatikan dengan baik, dan jika ada yang kurang dimengerti silakan ditanyakan. Ya. Sesuai dengan prosedur standar keselamatan dan kenyamanan pasien, kami akan melaksanakan prosedur desentralisasi obat pasien, di mana seluruh obat yang akan diberikan kepada pasien akan diolah sepenuhnya oleh perawat. Tujuan dari pengelolaan obat ini adalah untuk menggunakan obat secara bijak dan menghindari pemborosan sehingga kebutuhan asuhan keperawatan pasien dapat terpenuhi. Alasan yang paling sering mengapa obat perlu didesentralisasi, yang pertama memberikan bermacam-macam obat untuk pasien. Yang kedua, menggunakan obat yang mahal dan bermerek apabila obat standar yang murah dengan mutu yang terjamin memiliki efektivitas dan keamanan yang sama. Yang ketiga, meresepkan obat sebelum diagnosis pasti dibuat hanya untuk mencoba. Yang keempat, menggunakan dosis yang lebih besar daripada yang diperlukan. Yang kelima, memberikan obat kepada pasien yang tidak mempercayainya dan yang membuang atau lupa untuk minum. Yang keenam, memesan obat lebih daripada yang dibutuhkan sehingga banyak yang sudah batas kadaluarsa. Yang ketujuh, tidak menyediakan lemari es sehingga vaksin ataupun obat menjadi tidak aktif. Yang kedelapan, meletakkan obat di tempat yang lembab, terkena cahaya atau panas. Yang kesembilan, mengeluarkan obat terlalu banyak pada suatu saat sehingga dapat dipakai berlebihan atau dicuri, Bu. Bagaimana, Bu? Apakah ada yang ditanyakan atau sudah cukup jelas? Oh, sudah cukup jelas, Sus. Ya, baik Bu, saya bantu untuk mengisi berkas format ini, Bu, untuk pengisian format persetujuannya. Silakan dibaca terlebih dahulu ya. Sudah, Mbak. Baik Bu, ini ada resep yang harus ditebus. Untuk pengambilan obatnya saya tunggu di ruangan obat yang sudah ditebus. Silakan diantar ke sini, Bu ya. Oh iya, saya tebus resep dulu ya, Sus. Iya. Makasih. Iya, sama-sama. Permisi, Sus. Iya. Ini obatnya sudah saya tebus. Ya, saya terima ya, Bu ya, Iya. obatnya. Saya cek dulu. Oh ya. Bu, ini obatnya. Silakan Ibu tanda tangan di format pernyataan serah terima ini di sebelah sini ya. Oh iya. Ya, Bu, Ibu bisa kembali ke ruangan dan menemani Nona Mira. Saat konsumsi obat nanti diantarkan oleh perawatnya ke ruangan, Bu. Oh iya. Terima kasih. Iya. Misi, Mas Ian. Selamat siang. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Nasa Fiza, dan saya di sini perawat yang lagi menjaga shift pada siang hari ini. Jadi saya akan melakukan injeksi dan juga pemberian obat lewat oral kepada Nona Mira. Dengan standar itu keselamatan pasien. Namun sebelumnya memberikan obat tersebut, saya akan memberikan sebuah informasi. Yang pertama adalah untuk menjaga hak privasi pasien. Jadi yang pertama ada benar obat, benar pasien, benar dosis, benar obat, dan juga benar waktu. Yang terakhir adalah benar dokumentasi. Jadi sebelum saya melakukan injeksi, saya akan menanyakan identitas Nona Mira lewat gelar tersebut. Nanti mungkin Nona Mira bisa menyebutkan nama dan juga alamatnya. Apakah bisa? Bisa. Jadi saya akan menyamakan bagaimana apa itu nama Nona Mira. Nama saya Mustika Mira, alamatnya di Sidoarjo. Jadi udah benar. Jadi saya akan melaksanakan pemberian obat lewat pembuluh darah bagian siku. Mungkin ada terasa rasa sakit, mungkin bisa ditahan. Tapi nanti obatnya itu kalau Mira bisa tertidur nggak masalah. Biar obatnya bisa dengan baik. Apa setuju? Baik, setuju. Saya akan mengingatkan anak-anaknya. Mau ditunggu ya.
sakit mau ditahan ya. Baik, sudah selesai. Saya sudah memberikan injeksi kepada ibu, kepada Nona Amira. Mungkin jika ada yang perlu dibantu, mungkin bisa dipanggil ke anestesinya. Baik. Makasih. Mari. Ya, makasih. Permisi. Ya. Ya, saya sudah memberikan obat injeksi kepada Nona Amira sesuai dengan standar keamanan pasien dan juga desentralisasi obat pasien. Nona Amira sudah saya letakkan di nomor obat pasien. Ya, baik, terima kasih Nas Afiza sudah bekerja dengan baik. Nas Tiara, tindakan desentralisasi obat pada pasien Nona Mira sudah dilakukan sesuai prosedur keselamatan pasien. Baik, Kak Nadia. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik sesuai dengan SOP. Ya, sama-sama.